Shalom, damai di hati. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Glenn Matindas dalam suatu program yang dirancang oleh Departemen Sekolah Sabat Dewasa Jemaat Taman Harapan, di mana kita akan meringkaskan pelajaran-pelajaran Sekolah Sabat. Dan pada saat ini sudah masuk pada pelajaran Sekolah Sabat yang ke-6 yang berjudul Berlaga Seperti Allah. Judul ini saya teringat akan salah satu penyakit kejiwaan yang disebut dengan waham kebesaran. Waham kebesaran ini adalah suatu penyakit di mana orang itu merasa dia memiliki kekayaan yang luar biasa, besar, dia memiliki kenalan yang hebat, berpangkat, dan bahkan dia sendiri dia merasa dia seperti dia hebat dan lebih daripada orang-orang yang lain. Nah, mungkin ini suatu gambaran bahwa di dalam pelajaran Sekolah Sabat yang kita pelajari ini, beberapa orang yang dituliskan di dalam nubuatan Yesaya mulai pasalnya yang ke-13, 14 dan kemudian pasal 24 sampai 27, di sana dijelaskan bagaimana orang-orang itu berlagak seperti Allah. Kita baca dulu dia punya ayat tema kita, yaitu ayat hafalan kita dalam Yesaya 25 ayat yang 9 berkata, "Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya." Inilah ayat inti atau ayat hafalan yang menjadi landasan pelajaran pada pelajaran yang ke-6 ini. Dan di dalam pelajaran ke-6 ini sebenarnya dibagi ada 3 topik utama. 3 topik utama itu di dalam Yesaya pasal 13 dan 14 dan 24 sampai pasalnya yang ke-27. Yaitu yang pertama adalah di sini dibicarakan tentang penghakiman Tuhan, dan yang kedua adalah jaminan kemenangan, dan yang ketiga adalah suatu bangsa yang tetap setia. Inilah yang diringkaskan menjadi pelajaran pada pekan ini yang kita pelajari bersama-sama, yang kita sudah baca di rumah bersama-sama. Nah, di dalam pelajaran-pelajaran ini khususnya di bagian pertama, yaitu penghakiman Allah. Dikatakan di dalam pelajaran ini bahwa hukuman terhadap bangsa-bangsa. Bagaimana bangsa Asyur, bangsa Babel akan dihukum oleh Tuhan. Mengapa Allah yang penuh kasih menyatakan hukumannya dengan bahasa yang keras dalam Yesaya pasal 13 ini? Yang pertama, Allah menegaskan bahwa ia menentang dosa dan juga kejahatan, dan menjelaskan tentang sifat dosa itu yang mengerikan, yang telah membawa banyak orang kepada kesengsaraan. Hukuman adalah bentuk kasih Allah untuk menghentikan dan mengakhiri kejahatan, bahkan untuk memberikan keadilan. Jadi banyak orang, mengapa Tuhan yang begitu kasih kok begitu menghakimi semua bangsa-bangsa ini dengan tiada ampun? Di sini dikatakan bahwa Allah tegas terhadap dosa, dia menentang dosa dan kejahatan, dan dia mau jelaskan melalui hukuman ini betapa ngerinya sifat dosa itu yang sudah membawa kesengsaraan kepada banyak orang. Sehingga hukuman Tuhan ini adalah salah satu bentuk kasih Tuhan untuk menghentikan dan mengakhiri akan kejahatan, bahkan memberikan keadilan. Yang kedua, kenapa Allah yang penuh kasih menyatakan hukumannya dengan bahasa yang sangat keras? Yang kedua adalah dosa dan kejahatan yang dipraktekkan telah berdampak luas kepada setiap orang dari yang kecil hingga dewasa. Bahkan bayi yang tidak berdosa pun ikut menderita. Ini mengingatkan kita juga akan Yesus yang tidak berdosa namun memikul dosa dan mengalami penderitaan oleh karena kita. Jadi dosa dan kejahatan yang dipraktekkan sudah berdampak luas. Jadi makanya Tuhan harus turun tangan untuk dapat memberikan penghakiman.
yang disebutkan berulang kali disebut dengan konsep hari Tuhan, pada hari Tuhan, hari penghakiman. Itu juga bisa berkonsep pada penghukuman pada bangsa Babel, bangsa Asyur yang diceritakan oleh Yesaya ketika dia hidup pada raja yang terakhir Yehuda. Ini juga menggambarkan juga penghukuman nanti pada akhirnya ketika iblis itu akan dibinasakan dan mengakhiri akan dosa ini. Dan yang ketiga, kenapa Tuhan begitu hebat menyatakan hukumannya dengan bahasa yang keras dalam Yesaya pasal 13, ialah karena dosa dan kejahatan telah begitu disepelekan. Dan itu sudah menjadi karakter di dalam kehidupan semua orang. Sehingga di dalam hati mereka sudah timbul kejahatan. Bayangkan saudara-saudara, dalam hati sudah timbul kejahatan, apalagi yang akan diharapkan. Tindakan-tindakan mereka pasti adalah kejahatan. Dan yang keempat adalah kenapa Tuhan yang penuh kasih itu akhirnya menyatakan hukumannya yang dalam bahasa yang keras, ialah karena Allah yang penuh kasih, yang mengampuni dan menyembuhkan, telah memperingatkan dan menantikan pertobatan, namun sering tidak diindahkan, tidak didengar. Jadi Tuhan berulang kali. Jadi jangan ditonjolkan di sini masalah penghakiman Tuhan yang luar biasa dahsyat dan mengerikan itu, bukan. Tetapi di sini ditonjolkan adalah kasih Tuhan. Tuhan sudah panggil mereka berulang kali, tetapi mereka tidak mau datang. Dalam hati mereka niatnya sudah jahat. Ingatlah bahwa Allah yang penuh kasih tidak menghukum orang berdosa yang bertobat. Tanamkan itu baik-baik. Orang berdosa yang bertobat Tuhan tidak menghukum. Tapi juga Tuhan tidak melepaskan orang yang jahat yang tidak bertobat dari hukuman. Tuhan tidak akan melepaskan. Jadi Tuhan mau kita semua ini bertobat. Dan Tuhan memberikan amaran melalui penghakiman kepada bangsa-bangsa yang disampaikan di dalam kitab Yesaya mulai pasal 13, 14 dan 25 sampai pasalnya yang ke-27. Dan di sini digambarkan di dalam pelajaran kita bagaimana akhir dari kerajaan Babel itu. Digambarkan sini Babel yang akan menguasai dunia, namun akhirnya itu juga akan dikalahkan. Mengapa begitu penting akan kerajaan-kerajaan ini, kerajaan Asyur, Babel dan seterusnya? Kerajaan-kerajaan ini adalah punya sangkut paut dengan umat-umat Tuhan. Mereka membuat umat-umat Tuhan menjadi sengsara. Ya. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Kores, Raja Persia pertama, datang ke Babel dan mengalahkannya. Belshazzar adalah raja yang memerintah ketika tentara Persia datang menangkap dan membunuhnya. Dan kemudian yang kedua pada tahun 482 sebelum Masehi, Ahasveros yang pertama dengan brutal menumpas pemberontakan bangsa Babel terhadap pemerintahan Persia. Jadi benteng-benteng pertahanan Babel dihancurkan, patung Marduk, dewa utama Babel, serta beberapa kuil dihancurkan oleh Ahasveros. Dan itu sudah dinubuatkan Tuhan melalui Nabi Yesaya. Sebelum Babel, tadinya orang Israel berharap kepada Asyur, tetapi Asyur juga itu akhirnya dihancurkan oleh Babel. Namun dalam nubuatan Tuhan mengatakan kepada Yesaya, sampaikan kepada umatmu bahwa Babel pun akan mengalami nasib yang sama. Bagaimana akhir dari kerajaan Babel selanjutnya? Jadi Babel ini diserang oleh yang pertama diserang oleh Raja Kores, yaitu Medo Parsi yang datang. Kemudian tahun 482 oleh Raja Ahasveros yang pertama juga menyerang Babel. Lalu kemudian serangan ketiga pada tahun 331, yaitu pada waktu Alexander the Great atau Alexander Agung merebut Babel dari Persia tanpa perlawanan, yang rencananya kota Babel itu akan didirikan kembali dan menjadi kota pemerintahan di sebelah timur. Tapi sejak saat itu Babel terus mengalami kemunduran karena Tuhan sudah mengatakan bahwa tidak akan pernah dibangun kembali kota ini. Nah, dan yang keempat pada tahun 198 sebelum atau 198 pada waktu sesudah Yesus Kristus, atau tahun Masehi, Kaisar Roma yaitu Septimius Severus mendapati bahwa Babel benar-benar kota yang sepi karena sudah diabaikan.
kemasyurannya telah berakhir. Saat ini hanya beberapa penduduk desa yang tinggal di daerah sekitar itu di Irak dan beberapa sudut di kota Babel kuno, namun kota ini sesungguhnya tidak pernah dibangun. Benarlah apa yang nubuatan sudah sampaikan melalui Nabi Yesaya. Dan di dalam Yesaya pasal 13 diperinci gambaran kehancuran akan Babel ini. Yang pertama, kejatuhan Babel adalah hukuman ilahi. Para pejuang yang menaklukkan kota Babel adalah agen Allah. Jadi karena dia adalah menyombongkan diri, Nanti kita akan bahas kenapa Babel ini dihancurkan. Karena dia adalah menyombongkan diri, rajanya menyombongkan diri. Itu dalam Yesaya 13 ayat 2-5 ya. Jadi kejatuhan Babel itu adalah hukuman ilahi. Dan para pejuang yang menjatuhkan Babel itu adalah agen-agen Allah. Kemudian yang kedua, masa penghakiman disebut dengan hari Tuhan. Jadi Yesaya 13 memperinci kehancuran daripada Babel. Dalam Yesaya 13 ayat 6 dan 9. Kemudian yang ketiga, kemarahan Allah atas Babel begitu dahsyat sehingga berdampak pada binatang-binatang, matahari, bulan, langit dan bumi dalam Yesaya 13 ayat 10 dan 13. Artinya bahwa alam pun ikut merasakan kehancuran yang dialami oleh Babel. Nah, hal penting apakah yang perlu kita ketahui tentang Babel ya? Kejatuhan atau penderitaan Babel bukan karena kurangnya percaya diri. Dalam Daniel 4 ayat dan Daniel 4 dan Daniel 5. Tetapi karena kesombongannya, yaitu ingin menyamai yang maha tinggi. Ini yang saya sebutkan tadi. Jadi ingat, kejatuhan Babel bukanlah karena kurangnya percaya diri. Kurang percaya diri, kurang pede, bukan. Tetapi karena kesombongan, yaitu ingin menyamai yang maha tinggi. Catat dalam Yesaya 14 ayatnya yang ke-14. Kemudian yang kedua, sangat ironis bahwa sementara raja itu ingin menyamai yang maha tinggi, dia begitu tunduk kepada para dewa yang tidak mempunyai kuasa apapun. Yang tidak mempunyai kuasa apapun. Ini hal yang ironis dari Raja Babel. Dan ini juga menggambarkan tentang iblis yang ingin sebagai raja mereka, yang ingin menyamai yang maha tinggi. Dia ingin mengatasi awan dan menyamai yang maha tinggi. Inilah kesombongan yang akhirnya dihancurkan. Jadi bukan karena percaya, bukan karena kurang pede, tetapi terlalu pede dan akhirnya ingin menyamai yang maha tinggi. Dan ini, kesombongan ini adalah awal kehancuran dan Tuhan benar-benar menghancurkan akan Babel. Yang ketiga, gambaran tentang sifat Raja Babel di Yesaya 14 dan Raja Tirus di Yeskiel 28 melampaui kerajaan di dunia. Ia menjelaskan tentang kesombongan yang terjadi di surga oleh makhluk ciptaan yang terlalu berani melawan penguasa yang maha tinggi. Makhluk ciptaan yang sombong itu berada di Taman Eden, sosok yang diurapi, diliputi cahaya kemuliaan, bertugas sebagai penjaga atau kerub di gunung Allah yang kudus, sempurna diciptakan sampai dosa ditemukan padanya. Akhirnya dia dibuang dari sorga, Wahyu 12 ayat 7-9, dan saatnya nanti dia akan dibinasakan oleh api. Yesaya 28, Yeskiel 28 ayat 13-19. Nah, jadi inilah raja mereka dari kesombongan itu yang ditiru oleh Babel, kota yang besar itu, sehingga mereka dihancurkan oleh Tuhan. Dan kesombongan Lucifer yang berikutnya adalah kesombongan Lucifer berlawanan dengan karakter Yesus yang rendah hati. Kita bisa lihat di dalam Matius 11 ayat 29, Yesus mengatakan, "Belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Yohanes 13 ayat 5 dikatakan Yesus membasuh murid-muridnya, lambang kerendahan hati. Filipi 2 ayat 5-8, penjelmaannya yang mengambil rupa manusia dan menjadi hamba. Sangat bertolak belakang antara Yesus yang kita imani, yang kita percaya,
sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dengan Lucifer yang sangat berlawanan. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara-saudaraku, siapa di antara saudara-saudara yang rendah hati? Tolong angkat tangan. Tidak ada ya. Pada saat saudara angkat tangan, saya rendah hati. Pada saat itulah saudara tinggi hati. Jadi jangan pernah memupuk kesombongan di dalam kehidupan kita. Tidak ada, kita ini semua sama di mata Tuhan. Belajarlah kepada Tuhan. Ketika kita menjadi sombong dan kita akan menjadi iri hati, itu berkaitan, dan itulah awal kehancuran. Di dalam Yakobus dikatakan, di mana ada iri hati dan kepentingan diri, di situ ada kekacauan. Semua berasal dari kesombongan, ya, dosa kesombongan. Jadi saudara-saudara, kalau saya tanya siapa di sini yang rendah hati, pasti semua tidak akan angkat tangan. Karena saudara memang benar-benar rendah hati. Karena ketika saudara angkat tangan, siapa sih di sini yang rendah hati? Tolong angkat tangan. Ya. Pada saat saudara angkat tangan, saudara jadi tinggi hati. Dan berikut, di pelajaran sekolah sahabat kita dijelaskan juga tentang gerbang para dewa vs atau berlawanan dengan pintu gerbang surga. Perbedaan dan pelajaran apakah yang dapat diperoleh pada kedua gerbang tersebut? Yang pertama, tangga Yakub berasal dari surga, diturunkan dari langit oleh Allah. Tetapi Babel, ya, dengan menara dan kuil-kuil ziguratnya yang dibangun oleh manusia dari bawah ke atas, ya. Jadi mereka ingin menyamai yang maha tinggi. Mereka mau naik mengatasi yang maha tinggi. Tetapi Yakub juga punya istilah pintu gerbang surga. Battle, inilah gerbang surga. Gerbang surga berbeda dengan gerbang para dewa yang disematkan arti daripada Babel sesungguhnya. Jadi Babel secara umum artinya adalah kekacauan. Tapi arti sesungguhnya Babel adalah gerbang para dewa. Dan gerbang para dewa dengan yang dilihat dalam mimpi Yakub, di mimpi Yakub di Betel, itu sangat bertolak belakang, berbeda. Dan cara yang berbeda ini mewakili jalan keselamatan yang bertolak belakang, yaitu satu, Betel, pintu gerbang surga, kata Yakub, adalah keselamatan berdasarkan kasih karunia. Sedangkan gerbang para dewa oleh Babel, artinya Babel, itu adalah selamat oleh karena usaha. Jadi ini sangat bertolak belakang. Keselamatan itu adalah kasih karunia daripada Tuhan, bukan hasil usaha manusia. Yang berikut, yang ketiga, perbandingan antara gerbang para dewa dengan pintu gerbang surga. Semua agama yang benar berdasarkan model battle, yaitu karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Semua dalam tanda kutip agama palsu, termasuk legalisme dan sekularisme, didasarkan pada model kesombongan daripada Babel ini. Di mana posisi kita saat ini? Apakah kita masih mencari keselamatan melalui usaha-usaha kita? Atau kita percaya kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan? Atau adakah kita memiliki agama yang masih melekat, agama Babel, yaitu sekularisme dan legalisme di dalam kehidupan kita? Di manakah posisi kita saat ini? Baik, itu bagian yang pertama tadi. Di bagian yang pertama yaitu tentang penghakiman Tuhan. Dan yang bagian yang kedua adalah di dalam pasal-pasal di dalam pelajaran ke-6 ini, yaitu juga ada jaminan kemenangan. Di sini meskipun nubuat-nubuat dari Yesaya 13, 14 berfokus kepada Babel dan Asyur, namun pada akhir pasal 14 ini sebagai gambaran seluruh bumi. Jadi ini menggambarkan gambaran akan keadaan nanti di seluruh bumi pada akhirnya. Namun kabar baiknya adalah
bahwa Tuhan semesta alam akan memerintah. Di Yesaya 25 adalah nyanyian pujian untuk kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan jaminan kepada kita untuk dapat menang. Ya. Menang terhadap apa? Terhadap penderitaan, kesukaran, ataupun yang terjadi alami sekarang ini, Babel, kekacauan itu, kita akan menang. Dan di dalam kitab Wahyu dikatakan, keluar kamu dari apa? Keluar kamu dari Babel. Yesaya pasal 27 ya, 26-27 juga disebutkan, dia bagian ketiga yang terakhir adalah bangsa yang setia. Jadi pada poin ini adalah penghakiman Tuhan, kemudian yang kedua adalah jaminan kemenangan, dan yang ketiga dibicarakan juga tentang suatu bangsa yang setia. Sebagai penerapan kepada Yehuda yang tetap setia akan kembali nanti ke Yerusalem. Ketika mereka setia, walaupun mereka dibawa ke pembuangan, maka mereka akan kembali. Ketika mereka tetap setia, mereka akan kembali. Begitu juga dengan umat-umat Tuhan di akhir zaman. Kita akan kembali menerima Yerusalem yang baru saat kedatangan Yesus yang kedua dan yang ketiga. Kita akan dibawa bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan menyediakan satu bangsa yang setia pada akhirnya. Apa artinya setia? Setia artinya orang yang jujur, berperilaku benar, orang yang saleh, suka akan hukum Tuhan. Itu artinya orang-orang yang setia. Orang yang jujur, berperilaku benar, berada pada jalan Tuhan, orang yang saleh dan suka akan hukum-hukum Tuhan. Pada akhirnya Yesaya 25 ayat 9 mengatakan, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Jangan lihat ngerinya penghukuman Tuhan. Itu hanyalah diperuntukkan kepada orang-orang yang menolak kasih karunia Tuhan. Berulang kali dipanggil, tetapi mereka menolak. Tetapi Tuhan menjaminkan kepada kita kemenangan di dalam pergumulan-pergumulan hidup sekarang ini. Dan yang ketiga, Tuhan menyediakan suatu umat pada akhirnya yang akan menanti-nantikan Tuhan, yang akan masuk di dalam Yerusalem baru untuk diubahkan. Demikianlah ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.